wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Jemaah Mushola Al-Istiqomah, khusus Ketua Takmir dari Mushola Al-Istiqomah, Bapak Iswoyo, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita semuanya diampuni, dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an ووفقني عملا مقبولا. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, materi kita ini saya ambil dari kitab Bulughul Maram bab yang terakhir, yakni bab tentang sesuatu yang mengumpulkan berbagai macam tema-tema. Di sini diberikan judul Kitabul Jami'i, kitab yang menjelaskan kumpulan-kumpulan tema di luar daripada materi fikih. Materi apa? Di luar dari materi fikih. Kalau materi fikih itu saya yakin insya Allah kita sudah banyak belajar dan sedikit banyak mafhum. Namun yang tidak kalah penting dari luar tema fikih adalah kitab tentang, di sini babnya adalah babul adabi, bab tentang masalah adab atau etika. Kita setiap hari itu bergaul dengan berbagai macam orang, dengan keluarga, dengan istri, dengan tetangga, dengan teman kerja dan lain sebagainya. Apabila itu kita tidak landasi dengan nilai-nilai aturan-aturan agama, tentunya hasilnya tidak maksimal. Baik, agar kita mendapatkan pahala, kita belajar membunyikan sedikit demi sedikit materi yang kita pelajari. Tolong saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jami'i. Jadi artinya kitab yang mengumpulkan beberapa tema atau tema-tema. Yang pertama di sini temanya adalah babul adabi. Bab yang menjelaskan tentang adab. Dari situ ada catatan kaki nomor 2. Itu diterangkan apakah adab itu al-adabu ma yustahabu ayyakuna fit tasawuf. Adab adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Adab itu sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang sunnah untuk
dilakukan. Itu definisi daripada adab. Nah, sementara kita sering mendengar adab, namun kadang kita tidak mengerti apa itu adab. Bedanya adab dan akhlak. Kalau akhlak itu adalah kondisi batin, kalau adab itu kondisi lahir. Jadi etika batin dan etika lahir itu harus baik semuanya. Harus apa? Harus baik semuanya. Sampai di sini understand? Yes. Itu maksudnya nggak usah tekan-tekan nih. Sambil ada orang yang kelihatannya tersenyum tapi hatinya itu gedek. Itu berarti kamuflase. Apa? Kayak aktor Hollywood itu. Paling pandai acting, padahal hatinya nggak seperti itu. Nah, adab itu adalah sesuatu yang sunnah untuk dilakukan. Terus definisi yang lain, qala al-Jurjani huwa ibaratun an ma'rifatima yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'i. Jadi yang namanya adab adalah mengetahui perkara yang dengannya dijaga seluruh berbagai macam kesalahan-kesalahan. Jadi yang namanya adab itu kita nanti berbicara tentang pengetahuan, yang dengan pengetahuan itu kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan. Nah, ini dimulai dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, kita jangan kalah sama ustaz, jangan kalah sama ustaz. Masa yang baca hadis ustaz doang kita nggak pernah, ya mas Iswoyo ya. Nah, model kita ngajinya tidak hanya ngaji kuping, tidak hanya ngaji apa? Hampir saya amati di seluruh Jakarta, model ngajinya itu ngaji kuping. Yang pintar tetap pintar, jamaahnya tetap apa? Nah, gitu karena nggak dibimbing. Setuju apa enggak? Nah, kita bunyikan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kenapa doain? Kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tiba-tiba dapat informasi dari Rasulullah, masa nggak ngatur nuwun, masa nggak terima kasih? Terima kasihnya bagaimana? Ngasih duit enggak? Ya doain apa? Doainnya radhiyallahu gitu, itu doa khusus untuk sahabat. Itu maksudnya terima kasih. Kita nggak tahu makam atau kuburnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu di mana. Tapi ketika kita dapat informasi, kita terima kasih dengan cara ketika ada sahabat disebut namanya radhiyallahu anhu. Understand? Bisa dilanjut? Ini ngobrolnya ibu-ibu mulai dari pagi sampai sore akan kehapus dosanya dengan kita baca kitab. Gitu. Ya masih semua ya. Mudah-mudahan ada inspirasi. Kita kan orang cerdas semuanya. Orang apa? Bisa menganalisa. Benar apa enggak mas? Kebanyakan pengajian itu jiping apa diajak kayak gini? Jiping. Ini walaupun kelasnya musola di pojokan, tapi kualitas ngajinya bisa diupload di YouTube nanti. Bisa menjadi percontohan untuk yang lain. Gitu. Lanjut. Qala. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kalau baca hadis dikit-dikit baca sholat sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ahlan wa sahlan. Silakan Pak Nabi, sini dekat saya. Itu materinya masih ada. Alhamdulillah, kita ngajinya itu persaudaraan. Moga-moga Pak Nabi sini. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut hakul muslimi. Alal muslimi. Sittun. Hakul muslimi. Hak orang Islam.
Jangan malu-malu, bunyikan aja ini ngaji di pesantren. Anda gak bakalan punya kesempatan belajar di pesantren kenapa? Pikirannya udah penuh untuk nyari duit. Benar apa enggak? Makanya pengalaman saya dulu ketika ngaji di pesantren saya bawa ke sini. Biar mudah-mudahan anak-anak bapak atau cucunya nanti bisa berangkat ke pesantren, bisa menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Allahumma. Ulangi lagi, hakul muslimi. Hakul muslimi. Hak orang muslim. Hak orang muslim. Alal muslimi. Alal muslimi. Terhadap muslim yang lain. Terhadap muslim lain. Situn. Situn. Ada 6. Ada 6. Itu ngaji di pesantren itu dipaksa. Kita itu sekarang terlalu dinabobokkan, terlalu dijejali dengan berbagai macam informasi dari YouTube. Ustadznya hebat di YouTube, andanya wallahu. Benar apa enggak Pak? Anda seolah-olah setelah dengerin Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat, seolah-olah hebat kayak Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat. Padahal wallahu itu gara-gara terlalu dimanjain, senangannya terus dengerin, terus gak dipaksa. Hadis itu adalah perkataan terbaik Rasul. Tidak ada perkataan manusia sebaik perkataan dari Rasul. Makanya bibir kita gunain untuk meniru perkataan terbaik. Masa bunyi hakul muslimnya aja males? Hah? Bunyi hakul muslimi gitu males? Masa gitu? Ya, itu kan bisa dilacak. Hakul muslimi cuman 5 suku kata. Saya akan berikan metodologi cara membunyikan. Biar apa? Ngajinya itu semangat gitu. Anda tidak hanya ngaji kuping, ditingkatkan dari ngaji kuping menjadi membaca dan membunyikan. Kita ulangi. Hakul muslimi. Hakul muslimi. Hak orang Islam. Hak orang Islam. Alal muslimi. Alal muslimi. Terhadap muslim yang lain. Terhadap muslim yang lain. Situn. Situn. Ada 6. Nah, yang namanya hak itu adalah di situ ada keterangan mala yang balik tarkuhu, sesuatu yang gak boleh ditinggalin, syabihan bil wajib, serupa dengan kewajiban. Jadi saudara kita punya tuntutan 6 perkara terhadap kita. Number 1, kita begitu. Yang pertama kita lanjut, idza laqitahu. Apabila engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi. Sampaikan salam kepadanya. Itu ketemu saudaranya, assalamualaikum. Itu jangan diem. Ini cuma gara-gara beda kunut dan gak kunut terus manyun. Itu bukan orang muslim, Mas Kiswoyo, ya kan? Kadang-kadang orang nggak sama dalam satu poin dibawa ke yang lain. Jangankan ngopi bareng, salam tegur sapa aja nggak mau. Ini Islam model apa kayak ini? Ya kan? Kata orang Padang, jangan jualan kalau nggak bisa senyum. Kalau nggak bisa apa? Ya kan? Jualan itu yang dijual selain produknya bagus, cara jualannya juga harus bagus. Makanya dulu ketika di zaman Rasulullah, banyak sahabat masuk Islam itu karena Rasulullah. Kira-kira nih Pak ya, ini dari cerita-cerita, karena kebenaran konsep Islam atau karena akhlaknya Rasulullah? Karena apa? Akhlaknya. Gara-gara produk biasa-biasa, tapi yang jualan itu cakep, akhlaknya baik, jadi lah kita konsepnya udah bagus, yang jualan nggak bagus. Nah, cara jualan itu dengan menggunakan akhlak. Menggunakan apa? Hidup itu kalau akhlaknya baik, etikanya baik, apapun yang dijual nanti akan bisa dibeli oleh yang lain. Setuju apa enggak, Bro? Kalau ketemu saudaranya salam,
jangan diem-diem aja. Itu kita punya kewajiban. Nah betul, bisa dilanjut. Wa idza da'aka, dan apabila dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Oh, diundang mau hajatan, mau apa, itu wajib kita hadir datang selama tidak ada uzur atau alasan. Giliran diundang oleh orang kaya datang karena menunya istimewa. Giliran diundang oleh yang enggak orang yang enggak kaya biasa-biasa aja enggak mau. Nah, itu berarti bukan demikian akhlaknya. Siapapun yang ngundang datang samperin. Masya Allah. Tuh, ini kemarin bukan apa-apa. Saya beberapa waktu yang lalu kan jadwalnya di sini, Pak. Terus akhirnya saya juga agak waktu udah 2 kali pertemuan pas ketika di Musola Al-Istiqomah barengan lagi. Yang pertama, alhamdulillah saya diundang oleh istri pertamanya Pak Yusri Desa Mahindra kemarin di di daerah Ciputat Sono, bareng sama anak-anak diundang macam-macam lah. Tapi saya punya kewajiban juga ketika diundang oleh siapapun, khususnya ngaji, saya tetap akan hadir selama tidak berbenturan jadwalnya. Ketika saya nggak hadir, itu namanya ada uzur, ada alasan. Lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Nah, kalau gitu kan bisa lihat. Jadi pikirannya itu juga ikut berpikir. Wa idzastan sohaka, wa idzastan sohaka, dan apabila dia minta nasihat, kepadamu, fansohhu, maka berikanlah dia nasihat. Tuh, kalau ada saudara kita minta masukan, minta nasihat, kasih nasihat yang baik. Setelah nomor 3, nomor berapa? 4. Wa idza aqasa, dan apabila dia bersin, fahamida, kemudian dia memuji Allah, kepada Allah, fasyammidhu. Nah, fasyammidhu itu maknanya adalah bacalah tasmid. Tasmid itu yarhamukallah. Bersin itu kenapa harus memuji kepada Allah? Karena dengan bersin itu ngeluarin penyakit. Ketika orang bersin itu penyakitnya belum. Nah, ketika keluar penyakit, berarti penyakit kita dikeluarkan oleh Allah. Hendaknya memuji kepada Allah dengan cara alhamdulillah. Yang dengar terus baca, doain yarhamukallah. Terus kemudian setelah yang didoain, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Saya nggak mau ngomongin yang muluk-muluk aja deh, yang dasar-dasar seperti ini. Tapi walaupun seperti ini dasar, banyak dilakuin apa banyak nggak dilakuin? Banyak nggak? Itu kadang-kadang di komplek-komplek gede, kajiannya muluk-muluk. Itu kajiannya apa? Muluk-muluk. Itu dasar-dasar aja nggak lulus. Benar apa enggak, Bu? Yang kelas-kelas kayak gini aja nggak lulus. Yang bersin juga nggak baca doa, yang dengar juga nggak doain. Sama-sama kata orang Jawa Timur. Podo gedengke. Podo apa? Oh, gitu. Kenapa? Karena nggak ngaji. Kenapa? Makanya kita ngaji yang dasar-dasar aja lah. Masalah etika, masalah adab. Kita lanjut ke berapa sekarang?
kelima, ini kan harus ada tes-tesan juga biar di tes ini jamaahnya ngantuk apa enggak nih. Poin materi sampai nomor berapa? Pak, terus beberapa berikutnya kali kita lanjut. Wa idza marido, dan apabila dia sakit, fa'udahu, maka jenguklah ia. Dijenguk Pak, jangan dibiarin. Masya Allah, menjenguk orang sakit itu mulai keluar rumah malaikat pada doa itu. Jadi ketika kita jenguk orang sakit, pahala mulai dari langkah pertama kita keluar rumah sampai balik lagi didoain oleh malaikat. Menjenguk orang sakit pahalanya sangat luar biasa. Jadi yang butuh doa itu tidak hanya orang sakit, orang sehat juga butuh doanya orang yang sakit, sama-sama itu. Jadi kalau ada saudara kita sakit, dijenguk, kewajiban. Padahal yang kita jenguk jadi nama kita berkata, ya di sini tidak disebutkan oleh Rasulullah mau yang jengkelin, mau yang nyenengin saudara kita yang perhatian atau nggak perhatian. Pokoknya ada saudara muslim kita sakit, jenguk. Karena itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Wa idza mata, dan apabila dia meninggal, fattabi'hu, maka iringilah jenazahnya. Tuh, tidak hanya sampai nyolatin, tapi di sini diperintahkan fattabi'hu, sampai mengiringi jenazah. Itu kalau semua orang Islam akhlaknya kayak gini, cakep apa enggak? Cakep apa enggak ini? Cakep, saling perhatian. Nah, masalahnya sekarang semuanya di perbedaan pendapat itu digede-gedein, diangkat ke permukaan. Yang tahlil dicaci maki sama yang ahli membid'ah-bid'ahkan, ya kan? Terus yang satu nggak terima, apaan tuh orang kok ahli tahlil dan segala macam, saling caci maki. Akhirnya di medsos harusnya jadi sarana untuk silaturahim, saling hujat menghujat. Nah kalau Islam tampilannya seperti itu, mana tertarik orang nanti? Benar apa enggak Pak? Ini ada cerita, ada apa? Ada cerita, ini viral. Jadi pengetahuan kita dari YouTube itu harus kita gunakan. Ada orang yang berkunjung ke salah satu wilayah di Turki. Kemudian dia berwisata. Nah, ketika mau malam nggak dapat hotel ceritanya. Setelah nggak dapat hotel, akhirnya dia di pinggir jalan. Ada orang Islam, penduduk warga Turki itu Islam. Tentunya ini dari Eropa non Muslim. Ditanya, kenapa wahai saudara, Anda kelihatannya kok gelisah dan bingung? Iya, kita dari Eropa, dari salah satu negara di Eropa datang untuk berwisata. Ternyata setelah nyampe di sini nggak dapat hotel. Terus akhirnya bingung. Ya sudah deh Pak, datang aja ke rumah, ayo. Akhirnya nyampe ke rumah. Setelah nyampe di rumah, padahal rumahnya itu pas-pasan. Nah gimana? Udah, kita ada sendiri. Akhirnya apa? Ngineplah itu si wisatawan dari Eropa. Padahal orang yang nawarin itu rumahnya miskin, tempat atau rumahnya juga terbatas. Akhirnya tamunya dijamu sedemikian rupa. Setelah keesokan harinya nyari tuh tamu, kemana nih tuan rumah? Ternyata tidur di bawah pohon. Coba bayangkan, sekeluarga tidur di bawah. Akhirnya kenapa Anda sampai mengorbankan diri seperti ini? Iya, karena kami adalah orang Muslim. Kami diajarin kalau ada tamu wajib dihormati selama tiga hari, tapi nggak boleh seperti itu. Kamu
mengorbankan diri akan tetapi demi untuk orang lain enggak. Itu adalah akhlak ajaran Islam seperti itu. Gara-gara seperti itu menggali tentang Islam itu gara-gara keterangan apa gara-gara perilaku Pak? Gara-gara perilaku seperti itu akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Itu namanya akhlak. Sekarang beda tahlil gak tahlil di bid'ah-bid'ahin. Astagfirullah. Berapa sih ilmunya? Akhirnya orang bukannya simpati malah tuh buat yang ditonjolkan akhlaknya, bukan hanya kepandaian, bukan konsepnya. Setelah saya amati, orang tertarik kepada Islam itu bukan karena argumentasi, tapi gara-gara akhlak. Saya tanya sekarang, pernah nonton Dr. Zakir naik di YouTube itu? Pernah ya? Sering ya? Debat Kristologi pernah apa enggak? Sering ya? Kira-kira setelah debat orang Islam menang debat itu pendetanya masuk Islam akan tetap kebanyakan masuk Islam. Tetap atau masuk Islam? Banyak yang bertahan atau banyak yang masuk Islam? Banyak yang masuk Islam. Nah, beneran nih surveinya banyak yang tetap. Kalau konsep yang baik ini tidak diiringi dengan akhlakul karimah, tetap jualannya akan kurang laku. Benar itu debat mengemukakan argumentasi, tapi cara menyampaikan argumentasi itu harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Ini tadi orang jualan konsep apa jualan produk? Kalau yang dicerita di Turki ini, jualan konsep apa jualan produk? Yang benar. Hah? Jualan produk. Ini loh produk umat Islam. Kalau ada tamu senyum, dilayani dan segala macam. Konsep apa produk? Jualan produk. Jadi ibu-ibu, ini maaf nih, kitab bacaan saya itu banyak. Saya amati, saya juga ngamati ustaz-ustaz di YouTube dan segala macam. Kita itu terlalu dijejali dengan konsep, tapi akhlaknya kadang-kadang minim. Benar apa enggak? Akhlaknya kurang. Ketemu sama saudara muslim aja kadang-kadang enggak senyum, boro-boro salam. Nah gimana mau jualan gitu? Understand? Yes. Insyaallah. Hello. Ibu-ibu, hello. Itu dong. Ya kan? Kalau seperti ini kan lumayan senyum. Benar apa enggak? Senyum. Ini petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebanyakan orang dapat hidayah itu karena akhlakul karimah, bukan karena hanya jualan konsep, jualan dalil, tapi lebih bagaimana dalil itu diwujudkan, diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, sampai di situ jangan kemana-mana pemirsa jemaah Mushola Al-Istiqomah. Setelah komersial berikut ini kita akan kembali bersama Pak Ismoyo. Astagfirullah. Astagfirullah. Bina Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Mas Iswoyo itu kalau damai Indonesia aku aja dekat kalau udah 15 menit itu. Ya ini udah lebih dari 15 menit gak dekat. Tak kan ya keren juga nih. Saya minum dulu. Alhamdulillah, masya Allah. Baik Bu, sampai di sini dari
hadis yang pertama bisa dilanjut atau ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Gak apa-apa, langsung diskusi kita. Lanjut atau ada yang bertanya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz. Silakan, ada yang nanya. Maaf Ustaz, kenapa tadi dibatasi hanya 3 hari? 3 hari. Kenapa orang yang bertamu itu dibatasi dengan 3 hari? Pertama adalah bahwa itu sudah keluar dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya yang paling mengerti ucapan Rasulullah itu adalah para sahabat dan ulama. Kenapa? Kalau lebih dari 3 hari tentunya merepotkan tuan rumah gitu. Jadi karena si tuan rumah juga punya keterbatasan, ada orang bertamu mungkin juga punya keperluan, masing-masing antara tamu dan tuan rumah harus saling mengerti. Makanya masjid-masjid itu kalau ada saudara kita dari jamaah tabligh datang, mereka itu tamu, wajib kita muliakan. Mereka cuma datang untuk iktikaf, kita wajib untuk melayani. Dan mereka itu nggak kaleng-kaleng Pak, yang katanya dari Pakistan, jadi mereka itu kadang engineering, kadang dosen dan segala macam. Saya pernah menjadi mutarajim di Masjid Nurul Ikhlas itu. Saya tanya, masyhur fi baladik, apa kesibukan Anda di negeri Anda? Ana al-mudarris fil jami'ah. Aku adalah seorang dosen di perguruan tinggi. Coba bayangkan, beliau itu keluar hanya untuk ingin memperbaiki diri, cara menjaga sholat berjamaah, terus belajar adab-adab ibadah dan seterusnya. Kadang orang yang nggak punya wawasan, siapa tuh jamaah apa tuh enggak, mereka itu saudara kita. Lebih-lebih orang yang lagi ingin memperbaiki diri fisabilillah. Kalau kita bantu mereka itu sangat luar biasa. Cuma 3 hari mereka itu, maka jangan suudzon, jangan apa? Suudzon. Mereka datang dengan ada mohon maaf Pak Ustadz, saya dari jamaah ini, saya ingin iktikaf di sini, apakah diizinkan atau gimana? Oh silakan, nggak apa-apa. Terus ngobrol-ngobrol. Ada yang dosen, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Itu sering jamaah tabligh kalau di Masjid Nurul Ikhlas malam ketiga itu biasanya saya undang ke rumah itu. Saya undang ke rumah itu yang dari Pakistan, dari India, ngobrol-ngobrol sama saya. Ada yang bisa bahasa Arab ya, tentunya ya alhamdulillah dikit banyak. Saya dari pesantren 11 tahun masa nggak bisa bahasa Arab, kan lucu ya kan? Saya ngobrol dan sebagainya, ya enak. Saya ditunggu kapan datang mau ke Pakistan. Saya pernah diundang untuk salah 3 bulan. Al-Aklu Masyurbu Majalan, buat tiket majalah. Jadi makan minum gratis, tiket gratis juga. Wah, pikiran 3 bulan kayak gitu. Nah sementara saya punya kewajiban ngaji di masjid, ada anak-anak. Ketika masih bujang aja saya tinggalin gitu. 3 bulan sambil belajar di jamiah di kampus di sana gitu. Ya, masya Allah. Itu hasil daripada silaturahim. Kalau kita sama-sama ikhlas melayani tamu karena Allah, dianya berkunjung karena Allah, akan terjadi saling pengertian. Itu. Jadi kalau secara langsung kenapa 3 hari tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tapi biasanya dianalisa oleh keterangan para ulama. Di antaranya adalah jangan sampai tuan rumah dibebani, tamu juga harus tahu diri. Jadi sama-sama enak. Kurang lebih demikian. Mr. Toto, alhamdulillah. Ini kameramen saya. Di kemana-mana beliau hadir dan dokumentasi ngaji, ya kan? Sekarang orang nulis sudah males. Zamannya pakai aplikasi video, ya sudah, namanya media. Tapi ini Mas Iswoyo dan bapak-bapak kan ahli ngaji semua.
saya amati. Benar apa enggak? Masjid Solo yang model seperti ini ada apa enggak? Sejarah apa baru sekarang ini? Baru sekarang. Hah? Kalau di sini Ustaz. Nah, tuh Masya Allah. Paling-paling Anda dijamain. Nah, kalau kita niru ucapan Rasulullah, pahalanya gede apa enggak itu? Nah, kita berpikir ya, perkataan terbaik manusia itu perkataannya Presiden atau Rasulullah? Karena perkataannya Rasulullah itu adalah petunjuk dan itu kita ulang, kita bunyikan, berarti kita dapat pahala. Understand? Ibu-ibu, understand? Hello? Alhamdulillah. Sudah dilanjut? Kita lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan dari arti itu atas, berarti gak usah diulangi lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya kalau ngajar seperti ini di komplek-komplek atau orangnya punya pejabat gak bakalan mau disuruh disuruh ngikut. Paling kayak gini aja mas, visualnya kayak gini. Maunya tuh kayak gini, gak bakalan. Seolah-olah diajarin. Yuk kita ngajak, bukan ngajarin, bener apa enggak? Mengajak, membunyikan perkataan terbaik perkataan terbaik manusia itu perkataannya siapa? Rasulullah. Lagu Cucak Rowo hafal, ya kan? Terus akhirnya lagu Selendion hafal. Hadis Rasulullah satu aja gak lengkap. Tahunya cuman an-nawafatu minal. Ya Allah ya Karim. Sadar enggak sekarang Pak? Itu manuke Cucak Rowo hafal. Hadis gak hafal. Ya Allah ya Karim. Diajak membunyikan malu-malu karena apa? Gak terbiasa jiping mulu. Jiping itu kekuatannya Pak, udah saya analisa Mas Iswoyo, masuk kanan keluar. Saya analisa ya, materi yang disampaikan sehebat apapun di masjid, keluar pintu masjid pulang tinggal berapa persen Pak? Habis. Tinggal berapa persen? Nyampe rumah? Seiring dengan, benar apa enggak ini? Ini harus ngaji cerdas. Ngaji apa? Minimal kan ini nanti bisa dibawa pulang. Pesan pertama ada 6 perkara kewajiban muslim sesama ini kan bisa dilacak. Benar apa enggak? Itu. Kita lanjut. Unduru ilaman huwa asfala minkum unzuru, lihatlah oleh kalian, ilaman kepada siapapun, huwa asfala yang dia lebih rendah, minkum daripada kalian. Maksudnya dalam hal duniawi, tengoklah yang di bawah kita. Dalam hal apa? Duniawi. Lihat orang di bawah kita, masih banyak yang belangsak. Bersyukur. Jamaah Istiqomah Kampung Jawa ini masih banyak saudara-saudara kita yang muslim juga. Kemarin viral di Aceh, saudara kita dari mana? Yang ngungsi Rohingya. Mereka sama-sama muslim, status warga negaranya nggak jelas. Akhirnya ketika mereka datang ke Aceh, penduduk Aceh juga ogah dan lain sebagainya. Coba kalau kita ditakdirkan jadi penduduk Rohingya, jadi warga Myanmar, di sana tidak diakui oleh pemerintah Myanmar, nggak punya warga negara, terus gimana coba? Benar apa enggak nih? Kita masih banyak nih
nikmat. Understand? Kalau kita ngaji kita sadar gampang nyentuh hati. Selama ini dilihat, tetangga kemarin pulang bawa Avanza terbaru, terus yang sebelah bawa Innova 2022, masa aku cilaka kalau model seperti itu. Ya, ketika melihat saudara kita yang masalah duniawi itu lihat ke bawah, nengoknya jangan ke atas, jangan lihat Raffi Ahmad, bisa belum tinggal kita, bisa apa? Belum tinggal. Wala tanzuru, dan janganlah kalian melihat ilaman, kepada siapapun, huwa fawqakum, yang dia di atas kalian, fahuwa ajdaru, itu lebih baik, lebih layak, lebih patut, Allah tasdaru, agar kalian tidak meremehkan nikmatullahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Tuh, jadi orang kalau masalah duniawi lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, agar kita bisa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah. Dari dua hadis ini ketika kita baca, kira-kira dapat pencerahan apa enggak hatinya, Pak? Dapat apa enggak? Itu maksudnya nggak usah muluk-muluk tuh ini dibaca dan lain sebagainya. Saya sampai teriak-teriak seperti ini, masa ditontonin mulu, ya kan? Saya juga ingin mengajak ibu-ibu membunyikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tak bila-bilain di fotokopi biar materinya nggak kemana-mana nih Mas Iswoyo, biar materinya saya punya terjemahan, tapi kalau saya kasih terjemahan nggak enakan Anda, ya kan? Biar seperti ini, biar apa? Biar bunyi. Ntar kalau Anda ingin beli buku terjemah Bulughul Maram, ya silahkan. Alhamdulillah. Jadi di rumah dipelajari, kemarin baru dapat dua hadis, besok ada. Ngaji model seperti ini gimana kira-kira Pak? Setuju apa ganti aja? Setuju ya? Kelasnya musola tapi kualitasnya nggak kalah dengan yang lain. Tapi yang lain mana silakan. Ustadz, informasi saja. Kitab Bulughul Maram, kitab Riyadhus Shalihin bisa di-download, disimpan di handphone. Iya. Saya ada. Iya. Bisa. Jadi bisa. gampang. Nggak perlu fotokopi, nggak perlu apa. Download bisa. Ya. Baik, yang di-download atau di di HP itu tetap di-download, tapi ngaji yang berkah itu ada fisiknya seperti ini. Ada apa? Fisiknya. Ada seperti ininya. Jadi ngaji itu harus ada fisiknya. Ada pun yang di handphone, yang di install itu sebagai tambahan pengetahuan. Nanti bisa dilacak itu. Nah, gara-gara kebanyakan install sampai nggak kebaca itu kan? Install A, B, C, D segala macam nggak dibaca. Nah, gimana mau membaca? Karena nggak ada gurunya. Nah, kalau seperti ini kan ada gurunya, benar apa enggak? Itu dibimbing. Oh, maksudnya seperti ini dan segala macam. Ini kalau terjemah bebasnya, lihatlah orang yang di bawahmu dan jangan melihat orang yang di atasmu, karena itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Terus maksudnya apa? Ini dalam hal masalah duniawi. Kalau diterjemah bebas kan kayak gitu aja, nggak ada contoh poinnya, nggak ada contoh orang yang tertimpa musibah dan lain sebagainya. Udah masuk Isya? Belum? Ada yang ingin disampaikan? Ibu-ibu nanya, Bu, nggak apa-apa. Ini harusnya besok Mas Iswoyo, mohon maaf. Mungkin dari pihak ibu-ibu itu ada yang ingin peran aktif, itu pakai mic itu diusahakan, ya kan?
usahakan ada. Bapak-bapak ada yang ingin nanya, yang ingin bertanya, Pak, monggo. Ini masalah adab itu menarik, masalah karena kita bersinggungan dengan manusia. Betapa banyak kadang-kadang kita berinteraksi, bergaul tidak diiringi dengan nilai-nilai Islami. Gimana bro? Bukan. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya. Karena saya gimana ya? Masih buta buruk. Oh, kata apa kok? Masalah ini apa namanya? Kitab nih. Nah, tulisan apa ini belum begitu lancar tadi. Kadang-kadang mana berapa itu enggak jelas. Ya. Jadi gini Pak, walaupun panjenengan belum bisa baca kayak gini, itu sudah dapat pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nggak boleh menyerah. Saya kan dikit-dikit ya Pak. Ini saya tahu kalau utara, tapi saya kepengen tahu. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Saya kepengen tahu. Itu yang kita harapkan. Walaupun susah, tapi beliau ingin tahu. Pak siapa namanya? Pak Sutarno. Jadi ketika Anda kan nggak bisa atau sulit baca Arab, ya. Tapi ketika saya berikan contoh, ikuti saya Pak ya. Kan bisa itu, coba bayangkan. Bisa baca tapi ini tulisan yang mana? Nah makanya itu, ya kan? Satu nggak dapat, walaupun nggak dapat nggak bisa baca tulisan, tapi kan bisa membunyikan. Benar apa enggak nih? Enggak kalau diem mulu. Ini bukan apa ya? Bukan bantah-bantah. Ya. Untuk mengingatkan itu kalau udah dari sini udah hilang. Wah, kan ada YouTube sekarang Pak, besok bisa diupload ini. Benar apa enggak? Jadi besok itu nanti Mas Iswoyo ada mungkin grup WA Al Istiqomah, nanti di share biar ngaji lagi. Oh maksudnya seperti ini, besok diulang lagi. Setiap kalau biar apa huruf gitu. Wah, Masya Allah, itu yang kita inginkan. Biar hafal huruf itu gimana? Itulah yang kita inginkan. Yang penting semangat. Ya, alhamdulillah. Coba mahasiswa ini yang ngaji seperti ini, yang semangat yang kita cari, ya. Beliau Pak Sutarno itu walaupun buta huruf tapi ingin bisa, ingin aja itu dapat apresiasi, dapat kebanggaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti anak keturunan Pak Sutarno menjadi ustadz yang mendakwahkan agama Islam. Allahumma amin. Ini istilahnya Pak Sutarno, nabung pinter, nabung apa? Loh, kadang-kadang udah nabung pinter, kita kok gak pinter-pinter Pak Ustadz? Ya, apa namanya, tabungan kan tidak hanya dinikmati untuk sendiri, kadang untuk anaknya. Kalau nggak untuk anaknya, untuk cucunya. Ya Bu ya, kita nabung pinter. Jangan harap tabungan itu dinikmati sendiri. Kadang untuk anak, kalau tidak untuk anak, untuk cucu. Setuju Pak ya? Alhamdulillah. Pak siapa ini Pak? Pak Syarifuddin, Pak Syarifuddin. Cocok ya seperti ini Pak ya? Alhamdulillah. Minimal gak ngantuk ya Mas ya? Ya Pak Madi ya, ngantuk enggak ini kayak gini nih? Enggak lah. Ustaznya udah semangat banget kok. Ya kalau saya modelnya seperti ini misalnya. Jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadanya udah kayak gitu duluan Mas Iswoyo. Kira-kira 15 menit kayak gini apa enggak Pak? Itu. Jadi harus kencang. Setannya diusir. Setannya apa? Jangan coba-coba. Orang ngaji itu setannya itu setan kelas S1, S2, kadang-kadang kelas dokter itu setannya. Udahlah ngaji aja gak apa-apa, yang penting nyadar. Tidur aja gak apa-apa. Itu. Ya. Setannya orang ngaji itu kan, maka kita usir sama sah. Cara usirnya bagaimana? Bunyi. Qala Rasulullah. Terbirit-birit itu nanti setannya lari terbirit. Sudah masuk Isya belum nih? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak Syarifuddin. Soheh sama muttafaqun alaih itu derajatnya tinggi mana? Soheh sama muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu alladzi yattafiqu bihi
Imam al-Muhaddithin. Muttafaqun alaih itu adalah hadis yang disepakati yang diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan sahih itu tetap statusnya sahih, walaupun itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Tapi kalau derajatnya sahih ya tetap sahih. Kalau untuk menurut para ulama peringkatnya itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Gitu. Tapi ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, status hadisnya sama, legitimat, sahih, valid, ya. Kurang lebih demikian tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, harus ada yang seperti ini. Kita juga dong ustaznya. Ini ustaznya pintar apa enggak sih kayak gitu ya kan? Nah, jangan hanya ngetes, ada juga saya tes nanti, paham apa enggak? Jangan hanya ngetes tapi diajak membunyikan kagak mau. Paham apa? Jadi kita bunyikan hadisnya, nanti terjadi diskusi. Maaf, mahasiswa yang jualan seperti ini sangat jarang. Yang jualan seperti ini. Benar apa enggak, Pak? Yang jualan model seperti ini kalau tahu siapa banyak, bejibun tuh. Tapi yang seperti ini kalau kita banyak, makanya dapat pahala apa enggak? Telinganya, mulutnya, Anda jangan menikmati capek saya, keenakan keterangan saya, tapi Anda nggak mau santai-santai kayak gitu. Oh enggak, bunyi juga saya bunyi, Anda juga Ketika baca hadis kita membunyikan perkataan terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih apa lagi? Mas Yatno. Besok harus belajar di muka cermin. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakul muslim ala muslimi sittun. Idza laqitahu fasaddiqhu. Apabila engkau jumpa dengannya, sampaikan salam. 1 hari, 2 hari penghubungnya. Terus wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia undang maka penuhi undangannya. Besok. Seminggu kira-kira 6 poin dapat apa enggak tuh? Nah, harus ada program. Kalau mau setoran hadis, wah saya terima. Kalau Anda mau setoran, saya juga nanti apal hadisnya. Gitu ya Pak ya, Mas Eno baik. Terinspirasi apa enggak nih? Terinspirasi. Gak apa-apa ini dibawa pulang, tapi besok kalau berangkat ke sini dibawa ya, biar saya gak fotokopi bolak-balik kayak gitu. Oke? Demikian ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan semangat masjid Mushola Al-Istiqomah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentunya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.